bagaimana hukumnya mentransaksikan kucing? Ini ulama mengatakan boleh saja ya, karena adanya Abu Hurairah tadi, ya apa namanya, Abu Hurairah memeliharanya gitu kan. Ini pendapat ya, tapi ini marjuh, pendapat yang dinomor duakan. Pendapat yang utama adalah tidak boleh. Pendapat yang utama tidak boleh, karena tetap kucing dianggap bertaring. Jadi apa yang haram untuk dimakan dagingnya, haram juga nilainya. Sebagaimana dijelaskan dalam athar yang sahih, apapun yang dilarang diharamkan dagingnya, maka haram juga transaksinya. Jadi nggak boleh ditransaksikan. Kalau kucing itu betul kebetulan lewat kita tangkap, itu lain. Atau mungkin lewat dalam rumah kita dipelihara tanpa dibeli, itu nggak ada masalah. Jadi nggak usah repot-repot beli kucing Anggora, beli kucing ini, nggak usah repot-repot. Sumbangin aja uangnya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, para pemerhati, penyimak, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dirahmati, disayang oleh Allah, dibimbing ke jalan yang lurus, serta selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitas yang Anda kerjakan. Dalam rangka tawassaw bil haq, untuk saling menasihati dalam kebenaran, mengingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat agar supaya berhati-hati di dalam menerima fatwa serampangan, fatwa ngawur dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya itu pengikut salaf, yang mana mereka itu suka ngawur serampangan tanpa berdasarkan ilmu, pengkajian, penelaah di kitab-kitab mereka, ulama-ulama salaf. Bahkan dengan beraninya mereka, dengan ketidaktahuan mereka, beraninya mereka berfatwa mengatasnamakan pendapat mayoritas, padahal hal itu bukan pendapat mayoritas ulama, tapi dia entah karena bermotif ingin menjual ya ajaran dia yang serampangan, sehingga dia berani mengatasnamakan pendapat mayoritas ulama. Ya seperti masalah-masalah yang sudah viral pada tahun-tahun yang lalu, ya sudah lama viral, tentang pernyataan seorang KHB yang menyatakan bahwa rukun wudhu ada dua. Jadi yang wajib dibasuh kata dia itu hanya muka dan telapak tangan, yang lainnya sunnah. Sampai dia menyatakan apa? Bahwa itulah pendapat mayoritas ulama. Maka sekali lagi di sini saya hanya mengingatkan tentang perkataan KHB itu yang ngawur serampangan. Mayoritas ulama mana yang menyatakan bahwa rukun wudhu itu ada dua? Pernyataan bahwa rukun wudhu itu ada dua itu nggak dikenal di kalangan pendapat ulama-ulama 4 madhab. Ulama 4 madhab itu minimalnya mereka berpendapat salah satu dari 4 imam madhab, mereka berpendapat minimalnya rukun wudhu itu ada 4, yang lainnya ada 6, ada yang 7 ya. Yang 4 itu sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri itu mengatakan bahwa 4 anggota ini itu wajib terkena air pada saat berwudu. Baik ya, ini tergantung perbedaan nanti. Ada yang dibasuh, ada yang diusap. 4 anggota ini, wajah, kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, ini adalah anggota yang telah dinas disebutkan oleh Al-Quran untuk terkena air pada saat berwudu. Jadi kelompok-kelompok yang katanya suka menggembar-gembor kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, tapi mana dalam kenyataan ini, dalam masalah ini dia tidak kembali kepada Al-Quran, malah menentang Al-Quran itu sendiri dengan mengatakan bahwa yang harus terkena air adalah muka dan kedua telapak tangan, yang lainnya adalah sunnah. Ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Mana slogannya kembali kepada Al-Quran itu mana? Baik, sebetulnya bukan pembahasan ini sepertinya yang ingin saya masalahkan, yang ingin saya bahas di sini. Cuman flashback kepada pendapat dia yang ngawur serampangan, agar supaya kita itu ke belakang
lebih berhati-hati lagi, kaji dulu, telaah dulu pendapat ulama dari kitab-kitab mereka. Jadi sekali lagi, gak ada dia telah melakukan kedustaan mengatasnamakan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa minimalnya rukun wudu itu ada 4, seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam pendapat Imam Malik, rukun wudu ada 7, yang 4 itu ditambah niat, kemudian ad-dalku atau at-tadlik, kemudian muwalat. Baik, kemudian dalam madhab Syafi'i ada 6, yang 4 ditambah 2, yaitu niat sama at-tertib. Kemudian dalam madhab Hambali, yang 4 ditambah 3 menjadi 7. Apa? Niat, kemudian muwalat dan tertib. Itu dalam madhab Hambali. Gak ada yang mengatakan 2 itu, gak ada. Tidak mewakili pendapat 4 imam madhab yang merupakan pendapat mayoritas ulama. Jadi dalam hal ini KHB telah melakukan kedustaan dengan ketidaktahuan dia yang serampangan. Dia berani mengatasnamakan pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang ingin saya tanggapi pula tentang masalah pernyataan dia yang menyatakan bahwa yang muktamad, yang kuat, berarti kalau muktamad dan kuat itu berarti kan pendapat mayoritas. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa jual beli kucing atau transaksi kucing adalah dilarang atau haram. Nah, ini juga bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama seperti yang nanti akan saya bacakan. Baik, saya akan bacakan di kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab Imam An-Nawawi. Di situ ada penjelasan, keterangan Faraun an Bai'il Hira al-Ahliyah tentang transaksi jual beli kucing rumahan, kucing Cina, bukan liar. Dan yang dimaksud oleh KHB dalam jual beli kucing tersebut yang ada dalam video adalah kucing rumahan atau kucing ahliyah, karena dia menyebutkan seperti Anggora gitu kan. Baik, kemudian dia menjelaskan kalau kita berada di depan rumah kemudian ada kucing, gak apa-apa diambil, berarti yang ia bahas adalah kucing rumahan. Baik, kalau kucing liar itu jelas hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi yang dibahas di sini adalah kucing ahliyah atau kucing rumahan, bukan kucing liar. Baik. Di sini ada keterangan bahwa tentang jual beli kucing rumahan. Jaizun bila khilaf. Itu boleh tanpa ada perselisihan. Endana menurut mayoritas madhab Syafi'i. Illa ma haka kul Baghawi fi kitabihi fi Syarhil Mukhtasar Al-Muzanni an Ibn al-As annahu qala la yajuzu wa hadha syadun batilun. Kecuali ada sebagian dari kalangan Syafi'iyah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi di kitab beliau Syarh Mukhtasar Al-Muzanni dari Ibn al-As, bahwa Ibn al-As mengatakan tidak boleh. Cuman pendapat ini adalah pendapat yang syad, batil. Di sini dikatakan la yajuz wa hadza syadzun batilun. Pendapat yang mengatakan tidak boleh itu adalah pendapat yang syadz, batil. Mardud, bahkan di sini ditambah bukan hanya syadz, bukan hanya batil, tapi mardudun. Jadi di samping pendapatnya itu syadz juga batil, ditambah mardud, tertolak. Jadi jelas ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh KHB bahwa yang kuat rajih, yang mu'tamad adalah tidak boleh. Ini jelas bertentangan dengan yang ada di sini, bahwa pendapat yang menyatakan tidak boleh itulah justru yang syad, bukan hanya syad tapi batil, bukan hanya syad dan batil tapi mardud, tertolak. Wal masyhur, pendapat yang masyhur yang terkenal adalah jawazuhu, itu boleh bertransaksi jual beli kucing. Wabihi qala, perhatikan di sini, wabihi qala jamaahirul ulama, dan dengan pendapat yang mengatakan boleh itu, itulah yang dinyatakan oleh mayoritas ulama. Itulah yang dinyatakan oleh mayoritas ulama. Jadi sekali lagi dari sini kita dapat mengetahui bahwa KHB ini sering serampangan
tanpa berdasarkan ilmu, pengetahuan, penelaah dan pengkajian lebih dalam, dia dengan beraninya mengatasnamakan pendapat muktamad, pendapat mayoritas ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebagai bentuk tawassul bil haq, untuk saling menasihati, berhati-hatilah dengan pendapat-pendapat yang suka serampangan, ngawur tanpa berdasarkan ilmu dan pengkajian lebih dalam. Demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang ditapaki oleh ulama-ulama salaf kita. Demikian, hadza minni wal afmikum, wallahu a'lam bissawab. Katanya yang wajib dibasuh hanya muka dan telapak tangan sebagaimana dalam tayamum. Yang terakhir, ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama.